Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan adalah Allah yang baik, yang memberikan kami keluarga di tengah-tengah kami. Ada orang tua kami, ada anak, ada menantu, ada opa, oma, ada saudara-saudara, ada om, tante, dan keluarga besar yang Tuhan tempatkan ada di sisi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk keberadaan mereka di dalam kelemahan-kelemahan, keterbatasan, kelebihan, dan kekurangan mereka ya Tuhan. Tetapi di dalam sebulan ini kami sudah mempelajari banyak hal tentang keluarga. Dan kami tahu ya Tuhan, mungkin ada banyak hal yang kami tidak bisa terapkan di dalam keluarga kami. Ada keterbatasan tertentu yang kami sulit untuk kami bisa lakukan ya Tuhan. Namun biarlah untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini, sekali lagi meneguhkan panggilan kami untuk kami bisa menjadi berkat, bukan untuk orang-orang di luar sana, tapi terlebih dahulu untuk keluarga kami, untuk suami, istri kami, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk mertua, untuk menantu, dan keluarga besar kami. Dan kiranya Tuhan sekali lagi, Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh terus disegarkan, kami ditegur, kami didisiplinkan, kami diingatkan kembali apa yang harus kami lakukan untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga untuk hamba-Mu yang terbatas ini, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya juga Tuhan tolong agar hamba-Mu juga bisa menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi. Minggu ini adalah minggu terakhir di dalam bulan keluarga, dan saya percaya ada banyak berkat yang bisa kita rasakan, yang kita bisa dengarkan di dalam tema-tema yang sudah kita dengarkan, khususnya tentang keluarga. Dan keluarga ini bukan hanya mencakup kalau hanya kita sudah yang berkeluarga ya, tetapi yang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum berkeluarga, itu bisa nanti diterapkan mungkin kepada kepada ponakan misalnya, atau kepada anak tetangga gitu ya, asal jangan suami tetangga ya Bapak Ibu ya, kepada cucu mungkin, atau kepada orang tua kita sendiri gitu ya. Jadi saya pikir walaupun ini memang tema tentang keluarga, tapi bukan hanya berlaku untuk Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, tapi mungkin secara khusus juga bagi saudara-saudara yang belum berkeluarga, menjadi bekal nanti ketika Bapak Ibu mau berkeluarga, itu bisa diterapkan nanti di dalam keluarga masing-masing. Ya, tema terakhir kita di dalam bulan keluarga ini adalah gereja dan keluarga. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kita akan baca secara bertanggapan. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu ayat 14 dan begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-16. Yesus memberkati anak-anak. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sorry saya pakai ini ya, tatakan ya. Bapak Ibu jemaat sekalian, ada beberapa hasil penelitian tentang akar masalah dari anak-anak yang bermasalah. Walaupun memang mungkin beberapa penelitian ini itu diselenggarakan di Amerika, namun saya pikir pasti tidak jauh beda dengan konteks kita di Indonesia, karena ini masalah tentang keluarga. Kalau kita bisa lihat sama-sama ya Bapak Ibu jemaat sekalian, itu ayah yang terlibat di dalam pendidikan anak
itu membuat anaknya memiliki 70% lebih kecil kemungkinannya untuk putus sekolah. Ya, jadi kalau ayah, jadi seringkali kita berpikir ya kalau tugas seorang ibu lah yang mengajar anak-anak. Tidak loh Bapak Ibu ya. Ini menurut penelitian, ayah yang terlibat di dalam untuk mendidik anak-anaknya, baik itu mungkin untuk pendidikan sekolah atau pendidikan moral, karakter, kerohanian, itu 70% kemungkinan lebih kecil itu anaknya itu bisa putus sekolah. Kemudian dari 63 kasus bunuh diri remaja itu berasal dari anak-anak yang fatherless. Fatherless itu bukan yang tidak punya ayah ya, tidak. Fatherless itu adalah kehilangan sosok ayah walaupun ada ayah di dalam rumahnya. Ya, itu fatherless maksudnya. Ayahnya tidak mau tahu, ayahnya ada di situ, papanya ada di situ, tapi tidak mau tahu, masa bodoh, tidak mau terlibat di dalam pendidikan anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada istri atau kepada ibunya atau mungkin kepada mamanya. Jadi oma yang mengajar anak. Kemudian di lingkungan yang kejahatan cukup tinggi, ya, 90% anak-anak dari rumah tangga yang stabil dengan ayah yang terlibat dalam pendidikan anak tidak menjadi anak nakal ataupun menjadi anggota geng. Jadi bayangin ya, dia tinggal di dalam di dalam lingkungan yang tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Mungkin ada, kalau kita nonton film itu seringkali ada ya daerah-daerah tertentu yang gangster gitu ya. Tapi kalau dia dididik oleh orang tua gitu ya, dididik dalam khususnya untuk ayah ya, ayah yang terlibat langsung di dalam pendidikan anak. Itu 90% anak-anak yang dididik oleh ayahnya dengan baik gitu ya, itu tidak akan ikut di dalam pergaulan seperti demikian. Kemudian 85% anak-anak dengan masalah perilaku itu berasal dari anak-anak yang fatherless. Punya ayah tapi ayahnya nggak mau tahu. 85%. Kemudian 85% dari semua pemuda di penjara berasal dari anak-anak yang fatherless. 85% ini angka yang sangat tinggi sekali Bapak Ibu ya. Pemuda di dalam pemuda di dalam penjara itu 85% itu adalah anak-anak yang fatherless. Kemudian anak-anak dengan ayah yang terlibat dalam pendidikan anak adalah 40% lebih kecil kemungkinannya untuk tidak naik kelas di sekolah. Sekali lagi ya Bapak Ibu Jemaat, ini penelitian dalam jumlah yang tertentu. Ini jadi tidak mutlak ya. Memang mungkin ada yang anak-anak yang walaupun mungkin tidak seimbang, tidak baik gitu ya, tidak ideal, tapi mereka bisa tumbuh dengan baik. Itu anugerah Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu pernah ada satu survei yang dilakukan oleh para dosen sosiolog di Amerika terhadap 200 anak muda yang hidup di perkampungan kumuh dan miskin di Baltimore ya. Jadi mereka berikan kuesioner gitu kepada 200 anak muda ini, dan mereka ini adalah orang-orang yang hidup sangat sulit dan susah, hidup dalam kemiskinan, mungkin juga hidup dalam keadaan yang sangat-sangat tidak stabil sekali. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah 25 tahun kemudian, sebagian besar anak-anak tersebut, 176 dari 200 orang itu, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi pengusaha, dan rata-rata mereka itu pekerjaannya cukup baik. Bayangin ya, dari 200 orang 176 itu, jadi kalau persentasenya itu berapa itu di situ ya? Saya punya di sini nggak kelihatan. Ya pokoknya 80% lebih ya. 80% lebih itu mereka adalah orang-orang yang berhasil. Dan kuncinya adalah mereka dibimbing, dididik oleh guru-guru mereka yang memiliki hati yang penuh kasih sayang terhadap murid-murid mereka. Dan yang terakhir, sebuah penelitian mengatakan ternyata Bapak Ibu, dari beberapa keluarga yang diteliti oleh peneliti ini, dia mengatakan cuma 20% orang tua yang mendidik anak mereka dengan nasihat firman Tuhan untuk penggunaan internet dan teknologi informasi. Jadi bayangkan dari 100 keluarga cuma 20 keluarga yang mendidik anak-anak mereka untuk bisa mempergunakan internet secara bertanggung jawab dan secara firman Tuhan tentunya. 23% lainnya itu nggak mau tahu gitu ya. 23% lainnya itu kadang-kadang kalau ingat ya gue kasih tahu gitu ya. Kalau enggak ya udahlah terserah anaknya gitu. Wong dia sudah diajak ke sekolah minggu pasti sudah tahu begitu ya. 56% lebihnya itu orang tua itu mengabaikan, nggak peduli gitu ya. Yang penting gue udah kasih dia handphone, saya sudah kasih dia kuota,
ya udahlah terserah lah, yang penting dia diem di rumah gitu ya, mungkin berpikir seperti itu. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, apa kesimpulan yang kita dapatkan dari data-data ini? Sekali lagi ini bukan data yang mutlak, yang berlaku pasti ya, pasti di seluruh konteks negara atau konteks keluarga yang ada. Dari data-data, tapi kita bisa belajar Bapak Ibu ya, dari data-data ini kita bisa melihat bahwa peran orang tua sangat penting di dalam masa depan anak-anak. Kurang bukti apalagi bahwa didikan orang tua itu sangat berpengaruh di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Dan jangan pikir bahwa apa yang kita ajarkan ke anak-anak itulah yang berpengaruh. Ternyata bukan hanya sekedar apa yang kita ajarkan, tetapi justru juga apa yang tidak kita ajarkan itu juga berpengaruh di dalam perkembangan anak-anak. Walaupun memang seperti tadi saya katakan ya, ada anak yang sangat baik ya, punya kerohanian yang sangat baik, punya karakter yang sangat baik, itu muncul dari keluarga yang berantakan. Ada. Tapi itu karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu, dan itu sangat jarang biasanya. Kebanyakan kalau kita nggak pernah ajarkan untuk mengasihi Tuhan di dalam hidupnya, maka jangan berharap banyak dia akan punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan ibarat sebuah rumah, maka keluarga juga harus dibangun atas dasar yang kuat. Sama halnya seperti fondasi bangunan Bapak Ibu. Ya. Itu tidak kelihatan fondasinya, tidak kelihatan fondasinya. Tapi justru itulah yang membuat bangunan itu berdiri kokoh. Percuma jika sebuah bangunan itu dibangun dengan mewah, berada di lokasi elit, berada di lokasi bergengsi, interiornya keren, tapi memiliki fondasi yang jelek. Di dalam beberapa tahun ke depan pasti rumah itu akan mungkin retak-retak mulai, kemudian keramiknya retak-retak, dan yang paling berbahaya adalah rumah itu rubuh. Dan inilah yang juga menjadi penekanan oleh ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah mendidik anak itu bukan ketika nanti dia dewasa, bukan ketika nanti sudah kalau dia sudah sekolah gitu ya. Atau nanti mungkin kalau dia SMP, atau nanti mungkin kalau dia udah menikah, nah baru tuh ya dia bisa belajar banyak hal. Tidak Bapak Ibu. Tapi mendidik anak itu harus sejak dini, sejak kecil. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat 13, kita perhatikan di sini bahwa yang dibawa oleh orang tuanya ya, kalau kita bisa tafsirkan di dalam tafsirkan itu adalah orang-orang itu adalah orang tuanya. Kita bisa lihat bahwa di sini itu adalah anak-anak kecil ya, di ayat 13 itu. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Dan memang betul sekali LAI itu menerjemahkan anak kecil ya, karena dalam bahasa Inggris itu disebut little children, atau terjemahan lainnya tuh babies. Usia dari anak-anak yang disebutkan di sini itu kemungkinan usia infant ya, jadi usia kemungkinan 5 tahun ke bawah ya, karena membutuhkan orang untuk membawa mereka. Jadi mereka tidak cukup bisa untuk berjalan sendiri, jadi harus perlu ada orang yang membawa ya. Jadi maksud di sini anak-anak kecil itu terjemahannya di sini adalah anak-anak mungkin sekitar 1 sampai 6 tahun gitu, atau 0 sampai 6 tahun. Dan di sini dijelaskan bagaimana seharusnya para orang tua mendidik anak-anak dengan cara membawa anak-anak mereka itu kepada Tuhan Yesus. Dan kita bisa lihat bahwa memang orang-orang Israel itu punya satu kesadaran bahwa masa infan ini itu adalah masa di mana seorang anak itu penting sekali dididik secara kerohanian. Mereka harus mengenal Tuhan itu sejak kecil. Bapak Ibu, ya memang kita sebagai orang tua itu wajib ya untuk terus mengembangkan diri di dalam hal parenting. Ada satu buku yang saya baca gitu ya, jadi judulnya itu Jatuh Hati pada Montessori. Montessori ini satu metode pendidikan sebenarnya ya, dan ini sebenarnya buku umum ya, bukan buku Kristen, buku umum. Tapi dia mengatakan begini ya, di babnya yang ketiga dia katakan gini, periode paling terpenting dalam kehidupan seseorang itu bukanlah tahun-tahun ketika dia masuk universitas, bukan. Tetapi yang paling penting adalah periode pertama, yaitu usia lahir sampai tahun ke-6. Dan bab itu menuliskan bahwa masa-masa paling terpenting kehidupan seorang anak itu adalah 5-6 tahun pertama di dalam hidupnya. Makanya ada istilah golden age. Golden age itu bukan usia indah, bukan 60 tahun ke atas, bukan Bapak Ibu.
5 tahun pertama. Karena apa? Dia akan menyerap semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, yang diajarkan kepadanya. Jadi golden age itu bukan waktu dia masuk sekolah, gitu ya, bukan. Bukan atau dia lulus sarjana ketika sedang mencari pekerjaan, bukan, gitu ya. Atau mungkin waktu dia merit, atau dia dapat pekerjaan yang bagus, menghasilkan banyak uang, itu bukan golden age. Bukan usia produktif, bukan. Golden age itu adalah 5 tahun pertama dalam kehidupannya. Dan penulis buku ini, dia mengibaratkan usia dini itu 5 tahun, 6 tahun pertama itu seperti semen basah, Bapak Ibu. Masih ada waktu bagi kita untuk membentuknya seperti yang kita harapkan. Dan saat sudah mengeras, kita akan sulit membentuk semen itu. Yang terjadi adalah hancur. Maka kita perlu tanamkan bahwa mendidik anak itu bukan hanya sekedar menghabiskan tenaga, uang untuk menghasilkan anak-anak yang berhasil, Bapak Ibu. Bukan untuk sekedar menghasilkan anak-anak yang pandai, yang berperilaku baik, bukan. Tapi apakah mereka itu sudah belajar mengasihi Tuhan sedari mereka kecil? Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada diri kita ya, entah itu Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, atau Bapak Ibu yang punya ponakan, punya anak-anak yang harus dididik, punya ponakan-ponakan yang harus dididik. Kalau kita tanya kepada diri kita, khususnya kita yang ada anak-anak kecil di samping kita, apa hal yang paling penting bagi anak-anak kita? Apakah yang terpenting itu adalah ketika mereka masuk sekolah yang terbaik kah? Masuk universitas yang bergengsi kah? Punya pekerjaan yang baik kah? Apakah yang terpenting bagi anak-anak kita itu adalah menjaga mereka sedemikian rupa supaya jangan sampai mereka tuh sakit hati. Kalau ada yang menyakiti hati mereka, wah kita bisa marah sekali kepada orang itu. Kita pokoknya memproteksi anak kita supaya jangan sampai dia sakit hati, jangan sampai dia itu tersinggung. Memproteksi dia sedemikian mungkin. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Apakah yang terpenting adalah membesarkan anak yang selalu menuruti kata orang tua, dan pada akhirnya sampai dia sanggup mandiri secara finansial? Apakah seperti itu Bapak Ibu yang terpenting? Bapak Ibu jemaat sekalian, walaupun memang semua usaha kita sebagai orang tua itu baik, ya saya pasti berpikir bahwa kita pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kasih les ini itu ya, kasih sekolah yang terbaik, rela bayar mahal untuk pendidikan, itu tidak ada yang salah dengan hal itu Bapak Ibu. Tapi coba tanyakan kepada diri sendiri. Apakah seorang anak yang gak pernah tersakiti hatinya, yang selalu merasa nyaman, terbiasa dengan fasilitas yang baik di rumah, yang ada selalu mbak yang siap sedia selalu menolongnya, ada papa mama yang gak pernah memberikan tugas-tugas pekerjaan di rumah dengan alasan kasihan dia capek belajar gitu ya, kasihan dia capek belajar, kasihan dia ada tugas-tugas PR yang harus dia kerjakan. Jadi ya sudahlah, dia gak usah cuci piring, gak usah nyapu ngepel, gak usah dia mengambil bagian di dalam pekerjaan rumah ini, gak usah, kasihan dia capek. Apakah seorang anak yang berhasil itu adalah seorang anak yang masuk UI misalnya, yang masuk ITB, yang masuk UGM? Saudara lebih pilih mana? Mereka berhasil mendapatkan semua itu, tapi jiwanya terancam masuk hukuman kekal. Apakah itu tipe anak-anak yang ingin kita hasilkan sebagai orang tua? Bapak Ibu jemaat sekalian, C.J. Mahoney, ya, ini bukan Profesor X di X-Men ya, mirip ya. Dia mengatakan seperti ini, ini seorang tokoh parenting ya. Dia mengatakan begini ya, hal utama dalam mengasuh anak ialah berdoa, bekerja dan mengusahakan keselamatan kekal anak-anak kita. Dan bukan hanya keselamatan kekal, jadi bukan hanya sampai di situ ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya sekedar supaya dia percaya sama Tuhan Yesus. Tidak sampai di situ tugas kita sebagai orang tua. Tapi juga supaya mereka bisa menjadi hamba untuk Injil Kristus. Bagaimana dia bisa jadi berkat terang, saksi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mengabarkan Injil. Dan ini harus diajarkan sedini mungkin, sedari kecil selama Golden Age ini. Dan profesor ini ya, dia mengatakan begini. Coba tanyakan kepada anak-anak kita. Menurutmu, ya coba nanti tanyakan ya ke anak-anak. Saya belum tanyakan kepada Josiah ini ya. Coba tanyakan, itu salah satu jawaban ini akan menunjukkan apakah hati kita itu benar-benar mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak.
Coba tanyakan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Terserah anak-anaknya yang masih kecil atau yang sudah besar, tanyakan ya. Tanyakan kepada anak-anak kita, menurut kalian, papa mama ingin kamu jadi seperti apa sih? Apa yang menjadi kerinduan terdalam papa mama untuk kamu? Bapak Ibu, dari jawaban anak-anak kita nanti, itu bisa mengukur seberapa besar kita mengajarkan tentang mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau mungkin perkataan anak kita, papa mama pingin saya jadi orang kaya, hati-hati Bapak Ibu. Papa mama pingin saya jadi orang paling pinter sebengkulu, hati-hati Bapak Ibu. Papa mama pingin saya jadi orang yang terkenal, hati-hati Bapak Ibu. Dan didikan ini harus sedari kecil diajarkan kepada anak-anak kita. Ini tidak hanya berlaku bagi para orang tua ya Bapak Ibu, bagi para guru-guru sekolah minggu, yang punya ponakan, yang punya cucu, ajarkan mereka sedari kecil untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan tugas gereja sebagai tubuh Kristus tentu saja menjadi salah satu wadah ya Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kita itu mengenal Tuhan. Dan ini saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai tubuh Kristus. Dan ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kisah ini. Kalau kita lihat dalam kisah ini, ketika para murid melihat banyak anak-anak datang kepada Tuhan Yesus, mulai mereka datang gitu ya. Reaksi para murid itu begitu mengagetkan sebenarnya. Mereka memarahi orang-orang itu, dikatakan ya, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Orang-orang itu mungkin termasuk para orang tua yang membawa anak-anak, termasuk juga anak-anaknya dimarahin. Dan ketika para murid melihat banyak anak-anak datang kepada Yesus, itu mereka marah-marah, mereka mengusir. Dan bayangkan hati dari orang tua yang secara tulus membawa anak-anak mereka, ya orang tua yang mungkin lelah gitu ya, harus digendong anaknya berjalan kaki berkilo-kilo gitu ya. Dan para murid tidak ada empatinya dengan keadaan seperti itu. Dan kita lihat di sini reaksi Tuhan Yesus pasti sangat membuat kaget para murid. Para murid mungkin pasti menganggap bahwa Yesus akan setuju dengan apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan. Mungkin murid-murid berharap reaksi Tuhan Yesus adalah, aduh makasih ya kalian para murid itu, kalian sangat mengerti keadaanku saat ini. Aku lagi capek, gak mau ngurusin anak-anak, pusing dengerin teriakan-teriakan, tangisan anak-anak itu. Aduh mereka ini terlalu aktif, ada yang lari-lari, ada yang joget-joget, ada yang loncat-loncat. Aduh repot banget urusin mereka ini. Aku gak punya waktu bagi mereka ya. Masih ada yang banyak ngantri minta disembuhkan gitu ya. Toh ini anak-anak ini juga sehat kok. Ada yang lebih perlu orang-orang dewasa misalnya mungkin. Tapi tidak seperti demikian Bapak Ibu. Memang tidak dijelaskan ya Bapak Ibu ya, mengapa para murid ini memarahi mereka. Tapi kemungkinan besar ya, karena alasan ribut, mengganggu. Atau mungkin para murid itu menganggap bahwa level pelayanan Tuhan Yesus itu bukan untuk anak-anak. Nggak penting-penting amat tuh anak-anak itu dilayani, yang penting orang dewasa. Tapi dikatakan di dalam ayat 14, dikatakan situ, ketika Yesus melihat hal itu, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus langsung merespons dengan cepat Bapak Ibu ya. Dia tidak menunggu lama, Yesus langsung bereaksi dengan cepat. Dia marah kepada murid-muridnya yang memarahi orang-orang itu. Ya, tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Dia mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Yesus juga mengatakan bahwa anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Dia memeluk mereka, dia meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati mereka. Wah, ini pukulan telak bagi para murid ya Bapak Ibu ya. Justru orang yang paling dekat dengan Tuhan yang memarahi para orang tua. Bukankah mereka harusnya jauh lebih mengetahui, para murid harusnya jauh lebih mengetahui apa yang seharusnya menjadi isi hati dari Tuhan Yesus. Harusnya mereka mengetahui Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak itu. Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak itu. Apalagi kalau di ayat-ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus itu baru mengajarkan, misalnya di pasal 9 ayat 36. Tuhan Yesus itu baru mengajarkan kepada murid-murid betapa Tuhan Yesus itu mengasihi seorang anak kecil. Dan mengatakan bahwa menyambut seorang anak itu adalah sama halnya menyambut dia. Ya, itu di pasal 9 ayat 36. Kemudian tidak hanya sampai di situ, di pasal 9 ayat 42. Itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dibuang ke dalam laut.
Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak. Level pelayanannya itu segala usia, bukan hanya sekedar orang dewasa, tapi juga kepada anak-anak. Dia sangat concern terhadap anak-anak. Dan kenapa para murid ini tidak sampai pemikirannya kepada hal demikian? Justru waktu ketika betul-betul anak-anak itu datang kepadanya, malah diusir. Dan jelas sekali Tuhan Yesus pasti marah apa yang dilakukan oleh para murid itu. Tuhan Yesus dengan rela hati membiarkan anak-anak itu datang, memeluk mereka, memberkati mereka. Dan saya pikir Bapak Ibu ini juga harusnya menjadi teladan ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ini menjadi teladan bagi kita ketika kita hidup berjemaat. Apalagi dalam konteks kita beribadah. Ya, saya cukup senang sekali kalau ada di antara kita yang punya anak-anak itu setia ya mengajak anak-anak ikut beribadah hari Minggu bersama dengan orang tua. Ya, khususnya untuk mereka yang masih sekolah minggu ya. Di sini ada Cece Cleo gitu ya, ada Dedek Michael, ada Jessie, Sylvie, kemudian ada anak-anak yang di baby room. Dan saya nggak tahu ya kenapa agak sedikit lebih berisik hari ini ya, mungkin karena ini ya tentang tema ini. Dan ini berkaitan dengan apa yang saya katakan. Ada Rui juga ada anak-anak di sana ya. Tapi bukan berarti juga yang di baby room nggak bagus begitu ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi mereka sedang proses belajar. Maka apa yang kita bisa lakukan sebagai orang dewasa Bapak Ibu? Jangan sampai kita seperti para murid yang selalu marah begitu ya. Saya pernah loh beribadah gitu ya di salah satu gereja. Ya waktu itu memang belum ada baby room itu di gereja itu, dan ada seorang anak begitu yang orang tuanya tuh sudah berusaha untuk mendiamkan anak itu. Tapi ada satu jemaat yang terus tatapin, dia pelototin terus anak itu dan orang tuanya gitu ya, seolah-olah mengatakan, anak lu ribut amat sih gitu, gue mau dengerin firman gitu ya. Tapi saya pikir juga waktu ketika dia dengerin firman buka handphone juga gitu ya. Bapak Ibu jemaat sekalian, apa yang kita bisa lakukan sebagai orang dewasa? Terima keberadaan mereka, jangan dikit-dikit liatin kalau mereka agak berisik gitu ya. Jangan dikit-dikit dilihat apaan sih gitu ya, terus digibahin gitu ya. Jangan dikit-dikit digibahin kalau orang tuanya itu nggak mampu mendiamkan anak-anaknya. Beda ya halnya kalau jadi pembiaran gitu ya. Jadi orang dewasa, orang tua kalau membiarkan anak-anaknya juga ribut di dalam gereja itu juga tidak bertanggung jawab. Saya pikir bukan hanya di dalam gereja sih, di dalam kondisi apapun ada pertemuan bersama begitu ya. Orang tua memang wajib untuk mengarahkan. Tapi kan tidak selalu bisa. Ada saatnya di mana anak-anak itu bisa heboh gitu ya, bisa ngomongnya agak kenceng. Kalau kita mau bandingkan orang dewasa aja masih suka main handphone kok di dalam ibadah, benar nggak Bapak Ibu? Sudah berpuluh-puluh tahun loh, sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, sudah ribuan kali kita beribadah, tapi masih suka main handphone. Pikiran nggak fokus denger firman, sama aja kan dengan anak-anak gitu ya. Cuma kita mungkin main cantik aja gitu ya, nggak kedengaran suaranya. Nah apalagi mereka yang baru belajar Bapak Ibu, yang baru belajar untuk beribadah bersama dengan orang tua. Saya baru aja bertobat sebenarnya ya dalam hal ini. Beberapa bulan yang lalu saya tuh bertemu dengan sepasang hamba Tuhan yang mereka datang berkunjung ke Bengkulu. Nah istrinya ini punya karunia khusus ya untuk bisa langsung tahu apa yang menjadi pergumulan kita gitu ya. Ya ini percaya nggak percaya, tapi saya juga nggak berani menghakimi mereka ya Bapak Ibu ya. Tapi dari sekian banyak nasihat yang dia berikan kepada saya yang hampir semuanya benar gitu. Dia pernah bilang begini ya, dia bilang gini, kamu jangan sering usir anakmu gitu ya. Khususnya anak yang kecil ini si L itu. Sepertinya itu dia ada trauma tertentu di mana kamu tuh pernah usir dia waktu kamu lagi pelayanan atau lagi persiapan gitu ya. Jadi sepertinya dia tuh sakit hati, kok mama persiapan firman Tuhan, tapi kok saya diusir gitu ya. Jadi bukan diusir, pergi kamu dari rumah, bukan. Maksudnya, jangan ganggu mami lagi persiapan nih gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu dia bilang, saya pernah, dia cerita sedikit ya, Semu ini dia cerita. Saya pernah suatu kali saya khotbah, itu ya, anak saya waktu itu masih kecil seperti L, dia bilang, dia lari-lari, ya dia suaminya udah berusaha mendiamkan anak itu, tapi tiba-tiba ya kadang-kadang kita suka terlepas sendiri. Dia matiin semua lampu, kemudian mic juga dimatiin. Tapi dia bilang gini, tapi saya nggak marahin dia, malah saya ajak dia ke mimbar, kemudian
ya dia akhirnya mengerti dan dia turun. Dan kemudian dia mengatakan, saya nggak akan marahin anak yang melakukan seperti itu karena dia lagi proses belajar untuk menerima mamanya pelayanan. Mamanya sedang pelayanan. Tapi saya akan marah kalau itu yang melakukan itu adalah orang dewasa. Dia mengatakan seperti itu. Wah, saya bilang benar juga ya. Saya bilang kadang-kadang saya tuh sering marah sekali sama Josia, sama El itu kalau mereka ribut. Padahal ributnya dikit doang, cuma nanya, Mami itu apa artinya? Cuma gitu doang saya bisa marah gitu ya. Tapi saya pikir-pikir juga kan mereka lagi proses belajar. Mereka lagi proses belajar untuk menerima bahwa saya lagi beribadah bersama dengan orang tua. Dan peran kita sebagai orang-orang dewasa di sini adalah jangan sampai kita memberikan kesan kita nggak suka dengan keadaan seperti itu, Bapak Ibu. Inilah tugas dari tubuh gereja bahwa kita ikut mendukung orang-orang tua yang ingin membawa anak-anak mereka datang beribadah bersama-sama. Jangan sampai kita memberikan kesan, Bapak Ibu, atau memberikan tatapan intimidasi. Mungkin mulut kita itu nggak ngomong gitu ya, tapi tatapan mata kita tuh langsung orang tua itu langsung tahu dia nggak suka sama saya, dia nggak suka sama anak saya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Makanya ada banyak orang tua itu enggan untuk membawa anak mereka ke dalam ibadah. Karena apa? Karena ada tatapan-tatapan intimidasi begitu ya. Dan dari firman Tuhan ini juga ini menjadi teladan yang sangat indah sekali apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang dewasa yang memarahi anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus itu justru dimarahin balik oleh Tuhan Yesus. Biarkan mereka datang kepadaku. Biarkan mereka datang kepadaku. Tapi juga bukan berarti orang tua itu membiarkan anak-anak mereka juga ribut di dalam gereja. Itu juga salah ya. Tetap harus diberikan pengertian untuk bisa menghormati Tuhan di dalam ibadah. Saya pikir bukankah mereka juga anak-anak kita yang ada hadir di tengah-tengah kita. Bukankah mereka juga bagian dari tubuh Kristus juga. Dan jadi tanggung jawab kita untuk bisa memberikan suasana yang kondusif untuk mereka bisa beribadah. Makanya sebenarnya sangatlah ideal apabila dalam satu keluarga itu pergi dalam satu gereja yang sama, Bapak Ibu. Ya, mengapa? Agar ketika waktu firman Tuhan yang didengarkan sama, nanti pulang itu bisa diskusi sama-sama. Ada satu proyek ketaatan yang bisa dilakukan bersama-sama oleh keluarga. Coba pikirkan ya Bapak Ibu, kalau dalam satu keluarga itu gerejanya beda-beda. Ya, kita percaya memang firman Tuhan itu ya dan amin gitu ya, bisa menjadi berkat bagi kita. Tapi masalahnya, kalau hari ini mungkin kita belajar tentang keluarga, kemudian mungkin ada anggota keluarga kita lainnya beribadah di gereja yang lain. Pulang-pulang mau diskusinya susah gitu kan. Proyek ketaatannya itu apa? Tapi indah sekali kalau di dalam satu keluarga itu beribadah bersama-sama, di dalam satu doktrin yang sama, di dalam satu aliran gereja yang sama, itu nanti pulang bisa saling berdiskusi sama-sama. Ya kemarin di dalam kesaksian komisi wanita, ya Siska bilang begini, ini kan Cleo sudah dewasa ya Cleo ya. Dia udah mulai ikut-ikut ini ya ibadah, dan kebetulan minggu lalu itu ada pendeta Manasye ya, ada ngomong, ya orang tua yang ngoceh terus gitu ya kalau nggak salah ya. Dan si Cleo bisa menanggapi hal itu, dan saya pikir itu jadi hal yang baik ya. Jadi mereka bisa mendiskusikan bersama-sama nanti ketika pulang di rumah. Ya. Dan saya pikir ini hal yang sangat indah sekali. Apabila kita itu satu keluarga itu bisa beribadah bersama-sama tanpa ada yang terpecah-pecah, Bapak Ibu. Nah, ini berbeda sekali dengan pemahaman sebagian besar orang tua Kristen yang ada loh orang tua Kristen yang mengatakan seperti ini. Aduh, masih kecil. Toh juga nggak ngerti kalau dibawa ke gereja. Ntar aja kalau dia udah SD, ntar aja kalau dia udah SMP, kalau dia udah bisa baca. Kalau umur sekarang mah nggak bisa diem dia, gitu ya. Kemana-mana dianya malah ribut. Kan kita yang malu jadi orang tua. Dikiranya kita nggak bisa didik anak. Udah lantar nanti kalau udah sekolah, udah SD, ya baru saya bawa dia ke gereja. Apa benar seperti itu Bapak Ibu? Apakah benar nanti setelah anak-anak kita itu kita anggap cukup mengerti baru kita bawa ke gereja? Yang ada adalah semennya udah keras Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya contohkan. Nah, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, seberapa besar kesadaran kita akan pentingnya investasi pada masa golden age ini? Ya. Atau mungkin kebanyakan kita merasa, aduh nggak penting amat lah golden age ini karena dia belum mengerti.
Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah lewat dari masa golden age ini ya, jangan berpikir aduh sudah telat ya, udah telat nggak bisa lagi anak-anakku dibentuk, udah dewasa, udah nikah gitu ya. Dan kita percaya bahwa Allah tidak pernah dibatasi oleh teori-teori manusia ya, itu tadi teori-teori manusia ya, golden age itu ya. Tugas kita adalah tetap mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada ponakan ya, kepada cucu, kepada ya anak-anak yang dekat dengan kita, itu ajarkan mereka itu supaya untuk selalu mengasihi Tuhan dan mampu menjadi saksi bagi Tuhan. Ya. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya yakin di sini para orang tua yang ada di dalam nats ini itu mengantarkan anaknya bertemu dengan Tuhan Yesus itu bukanlah suatu peristiwa kerohanian yang jarang terjadi. Ya, maksudnya adalah saya yakin orang tua mereka itu adalah tipe orang tua yang menjadi satu kebiasaan mereka membawa anak-anak mereka itu kepada guru ya, kepada rabi, kepada imam atau kepada di bait Allah untuk mengajar, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan memang ini menjadi perintah yang wajib di kalangan umat Israel. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 6, itu ada satu perintah yang sangat terkenal sekali ya, perintah yang sangat terkenal sekali, perintah kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka harus mengasihi Tuhan. Atau kalau di dalam ayat 6 itu, engkau harus mengajarkan kepada anak-anakmu itu supaya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan di ayat 7 ini dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pada waktu duduk, waktu di dalam perjalanan, waktu berbaring, waktu engkau bangun. Ya, ini sebenarnya kayak duduk, waktu berjalan, waktu berbaring, waktu bangun, itu sepertinya itu adalah kegiatan-kegiatan yang sesehari pasti dilakukan di dalam kegiatan keluarga ya. Dan ini harus diajarkan. Jadi waktu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak itu bukan waktu doa bersama, bukan. Dan bukan hanya sekali seminggu. Mungkin kebetulan lagi sama-sama nih ya, kemudian pulang baru kita, tadi papa dengar firman Tuhan begini-begini, atau mama dengar firman Tuhan. Tidak Bapak Ibu, setiap hari mengajarkan berulang-ulang dan bukan hanya sekali sehari. Ya. Kita tahu bahwa tradisi orang Israel itu punya tradisi bahwa mereka bawa bayi mereka yang berusia 8 tahun itu sudah harus disunat. Ya, dan mereka itu mengajarkan itu sebagai satu bentuk perjanjian, tapi juga sebagai bentuk untuk mengajarkan anak-anak mereka tuh sejak kecil untuk terikat di dalam perjanjian kepada Tuhan, dan tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu bagi mereka. Tidak ada dari antara mereka yang mengatakan, aduh kasihan 8 hari masih bayi, ya ampun masih nangis, masih merah, masih kecil banget. Ntar kasihan nggak bisa bobo, ntar kasihan nggak bisa nangis, nggak bisa tidur gitu ya. Nanti kasihan nggak bisa pipisnya gimana, nanti perih gitu ya. Nggak tega lihat anak bayi masih merah terus disunat gitu ya. Orang tua Israel itu pada saat itu pasti akan taat dengan perintah Tuhan dan akan menyingkirkan rasa iba mereka dan mengedepankan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan mereka sudah taat akan ritual itu. Saya ingat dulu waktu El lahir gitu ya. El lahir tuh biasanya kan anak cewek itu ditindik waktu masih bayi banget, katanya lebih bagus ya. Kalau dia udah gede begini lebih susah. Saya waktu itu minta contoh Henry, ayo kita tindik itu telinganya gitu ya. Tapi contoh Henry dengan rasa ibu, aduh kasihan gitu ya, nanti dia nangis gimana masih bayi begitu ya. Saya pikir-pikir juga mungkin perasaan yang sama juga dialami oleh orang-orang tua pada saat itu. Bayangin 8 hari, masih 8 hari harus dibawa untuk disunat. Tapi mereka harus menyingkirkan rasa iba mereka itu dan taat kepada perintah Tuhan. Dan ini juga yang disadari oleh orang tua pada nats ini. Ya. Ada satu kesadaran bahwa anak-anakku butuh untuk dipenuhi secara kerohanian mereka. Pada saat itu belum ada yang antar jemput Bapak Ibu. Nggak kayak sekarang ya, belum ada kendaraan. Mereka harus gendong anak-anak mereka, jalan sekian jauhnya untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dan di dalam buku yang sama, Jatuh Hati pada Montessori, dia bilang begini ya. Jadi repetisi, dia ada satu bagian yang dia mengatakan ada pendidikan, repetisi pendidikan itu ya. Pengulangan kepada anak ini bertujuan untuk mengajarkan anak itu keteraturan
membuat dia bisa mengeksplorasi dan mengobservasi. Jadi, jangan hanya sekali-sekali saja mengajarkan tentang firman Tuhan, tetapi ajarkanlah kebenaran firman Tuhan itu secara berulang-ulang setiap hari. Ya. Kebanyakan mungkin di antara kita hanya sesekali kalau ingat. Atau cukup sekali dalam sehari. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Bayangkan Bapak Ibu yang sudah berulang-ulang aja dalam setiap hari. Kita tahu ya bagaimana para orang-orang Israel kalau kita baca Gema di dalam bulan ini itu tentang Yeskiel, bagaimana bobroknya moral bangsa Israel. Itu yang diajarkan berulang-ulang tiap hari loh Bapak Ibu, itu modelnya udah kayak gitu. Apalagi yang cuma mungkin sesekali, apalagi yang mungkin cuma sekali sehari, apalagi yang mungkin cuma sekali seminggu Bapak Ibu. Tapi ironis ya, banyak hal ini yang tidak disadari oleh orang tua Kristen. Ada banyak orang tua yang lebih bangga anaknya pintar ketimbang punya kerohanian yang baik. Ada banyak orang tua yang bangga ketika dia bisa masak makanan yang sehat untuk anaknya ketimbang mengenal Tuhan sejak dini. Ada banyak orang tua yang mungkin yang lebih banyak meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Iya benar, dia memang doakan anaknya, tapi doakan anaknya supaya apa? Juara, supaya sukses, supaya karirnya bagus. Mereka lebih bangga anaknya sukses dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dalam skill mereka, ketimbang bangga anaknya itu bisa pimpin doa. Itu ya. Seringkali kita lebih bangga anak kita juara ketimbang anak kita bisa pimpin doa makan aja gitu ya. Atau doa mau tidur aja. Atau anaknya yang punya kerinduan untuk baca firman Tuhan. Berapa banyak dari antara kita sebagai orang tua yang rela bayar harga supaya anak kita bisa terpenuhi kebutuhan rohaninya, atau justru kita lebih suka bayar harga untuk sekolahnya, untuk makanannya, untuk kebutuhan seseharinya, tapi untuk urusan rohani kita bisa dengan enteng tidak mempedulikannya. Ada banyak orang tua yang lebih bangga anaknya itu koleksi piala-piala, ya medali, piagam-piagam, ketimbang anaknya itu punya prestasi dalam hal kerohanian. Bukan saya menyudutkan orang-orang tua ya yang punya anak yang sangat berprestasi, itu baik Bapak Ibu ya. Saya setiap kerinduan orang tua itu pasti menginginkan anak-anaknya bisa berprestasi dalam banyak hal. Tetapi kecenderungan hari ini adalah orang tua lebih banyak menekankan bisa berprestasi di dunia ini ketimbang daripada bisa berprestasi dalam hal kerohanian. Berapa banyak dari antara kita yang sebagai orang tua yang nggak rela tuh ya harus antarkan anak. Ya kalau misalnya dulu itu sekolah minggu tuh pagi gitu ya, sekolah minggu tuh hari Minggu pagi gitu ya. Berapa banyak dari antara kita orang tua yang rela antarin anak ke gereja untuk bisa anak kita tuh bisa dengerin firman Tuhan. Ada beberapa kali itu saya temukan orang tua di gereja yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita tanya kepada anaknya, kenapa minggu lalu nggak sekolah minggu? Iya, soalnya papa tuh malas bangun pagi karena nonton bola subuh-subuh, jadinya nggak ada yang anterin lause. Bayangkan Bapak Ibu, anak ini kan nggak bisa pergi sendiri ya ke sekolah, ke gereja. Waktu itu gereja nggak ada penjemputan. Betapa sedihnya sebagai guru sekolah minggu. Ketika ada orang tua yang mengatakan, waktu kita tanya kepada orang tua, kenapa nggak sekolah minggu gitu ya? Ya, ini beda ya sekarang, konteks sekarang pandemi ya, jadi memang ya kita nggak bisa langsung mungkin. Tapi ini dulu sebelum pandemi gitu ya. Waktu kita tanya kepada orang tua, kenapa anaknya nggak datang sekolah minggu? Aduh lause, anaknya nggak mau, gimana ya dong? Kalau anaknya nggak mau, masa saya paksa? Pertanyaan yang sama, kalau anaknya nggak sekolah, gimana? Apakah dia paksa atau enggak? Bapak Ibu jemaat sekalian, ada banyak sekali orang tua yang tidak memprioritaskan bagaimana dia harus membawa anak-anaknya ke sekolah minggu. Kadang-kadang masih ada banyak alasan, aduh anaknya masih tidur, aduh anaknya mau ujian besok, gitu ya. Jadi dia harus belajar hari ini. Aduh maaf anaknya lagi main, nggak tahu kemana. Saya kadang-kadang udah gregetan gitu ya, aduh udah apa ya. Kadang-kadang juga misalnya yang penjemputan sekolah minggu Bapak Ibu ya. Ini Mario nggak pernah curhat sih sama saya, tapi ini berdasarkan pengalaman beberapa driver gereja gitu ya. Kadang-kadang waktu jemput anak gitu ya, anaknya itu belum siap. Anaknya belum siap Bapak Ibu. Aduh anaknya lagi ini ya sebentar ya gitu ya. Akhirnya nunggu.
Dan nunggu itu ketika nunggu itu apa? Akhirnya jadi membuat terlambat penjemputan setelahnya itu kan. Anaknya nggak tahu main kemana. Yang lebih celakanya disuruh nunggu gitu ya supirnya itu ya. Suruh tunggu ya Pak ya, tunggu. Saya cari anaknya dulu. Aduh, saya bilang gitu ya. Sudah dikasih gratis gitu ya, penjemputan nggak bayar loh ya. Gereja yang bayar tuh, bensin tuh ya tiap minggu. Seringkali banyak orang tua yang mengatakan gereja yang butuh kita, gereja yang butuh jemaat. Enggak, Bapak Ibu. Orang tua yang butuh Tuhan. Anak yang butuh Tuhan. Sekolah minggu itu bukan seperti sekolah-sekolah reguler ya. Sekolah yang butuh murid untuk pendapatan mereka. Yang mencari banyak murid, dipromosiin kemana-mana. Karena apa? Sekolah butuh pendapatan. Sekolah minggu bukan seperti itu Bapak Ibu. Sekolah minggu itu mengajarkan bahwa bagaimana manusia itu yang butuh Tuhan. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan alangkah indahnya kalau ini bisa menjadi satu proyek ketaatan bersama. Ya, kita sebagai orang dewasa mendukung hal ini, orang tua, guru-guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan semua bisa mendukung hal ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, bagaimana dengan kita? Kalau kita kembali lagi ke Ulangan pasal 6, sebelum Tuhan memerintahkan bangsa Israel mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka, tapi ada satu ayat yang mendasari para orang tua mendidik anak-anak mereka, yaitu orang tua itu harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Maka sebelum kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan, terlebih dahulu dia harus bisa melihat apakah orang tuanya juga mengasihi Tuhan atau tidak. Ada sebuah buku yang berjudul Making God Real to Your Children, atau menjadikan Allah nyata bagi anak-anak kita. Itu di buku itu ditulis begini. Kita tidak mungkin memberi sesuatu yang tidak kita punyai. Dan tidak mungkin menjadikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan anak-anak kita tanpa Tuhan juga terlebih dahulu nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita mampu mengisi anak-anak kita dengan nilai-nilai kebenaran Kristiani sejati kalau kita sendiri nih sebagai orang tua tidak terlebih dahulu disinari oleh kemuliaan Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita nggak akan bisa memberikan sesuatu kepada anak kita yang kita nggak punyai. Kita harus miliki itu dulu. Kita harus miliki dulu hati yang mengasihi Tuhan, baru kita bisa ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ini bukan hanya sekedar transfer ilmu ya Bapak Ibu. Transfer ilmu itu kita nggak perlu nggak perlu menghayati terlalu jauh, 1 tambah 1 2 udah gitu. Tapi mengajarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, bagaimana kita di tempat ini? Untuk kita yang sudah menjadi orang tua yang setia mendidik anak-anak untuk mengasihi Tuhan, pertahankan itu Bapak Ibu. Terus ajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang tiap hari. Sharingkan firman Tuhan. Dalam setiap percakapan libatkan Tuhan. Kalau misalnya anak kita, kenapa buah apelnya merah? Kita bisa kaitkan itu. Segala sesuatu yang di dalam percakapan kita itu kita bisa kaitkan dengan Tuhan. Ya. Buatlah proyek ketaatan bersama. Kemudian untuk kita yang setia mengajarkan anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan. Namun sepertinya anak-anak kita itu ya kok menjauh dari Tuhan. Ada yang seperti ini. Ya. Kok sepertinya tidak ada hasil dari didikan kita. Makin saya ajarkan firman, kok sepertinya dia kayak makin berontak begitu ya. Tidak ada proses yang instan Bapak Ibu ya. Mungkin bisa saja sampai akhir hidupnya dia menentang Tuhan, kita tidak ada yang tahu. Tapi kita sebagai orang tua dituntut terus untuk mengajarkan firman Tuhan ini berulang-ulang. Untuk kita orang tua yang sudah melewatkan masa golden age anak-anak kita, ya. Mungkin kita tidak terlalu concern dalam hal ini, ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu rindu untuk mengenalkan Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Belum terlambat Bapak Ibu. Anugerah Tuhan tetap nyata. Ya, kita tidak bisa membatasi Allah Roh Kudus untuk bisa bekerja hanya di dalam masa golden age aja. Gitu ya. Tapi juga bisa bekerja di dalam setiap usia sampai akhir hidup anak-anak kita. Untuk kita yang belum jadi orang tua dan akan menjadi orang tua Bapak Ibu. Jadi bagi anak-anak muda yang masih mungkin pacaran, ya, yang sedang menggumulkan untuk menikah, yang masih jomblo, yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan selama sebulan ini? Saya mencoba menggumulkan apa yang bisa kita dapatkan ya, begini.
Suatu saat kita pasti akan punya anak, ya. Amin ya. Ya. Amin Lisbeth. Ya. Suatu saat mungkin kita akan berkeluarga. Amin Mario. Ya. Dan kalau kita mau mendidik anak-anak kita dalam Tuhan, investasinya bukan nanti ketika menikah. Mulai dari sekarang. Ya. Karena kita tidak bisa nanti kita baru punya anak dulu baru kita bilang, oh iya saya kan harus mendidik dia mengasihi Tuhan ya, nanti begitu anak kita lahir gitu kan. Oh iya nanti saya harus mendidik dia ya untuk mengasihi Tuhan, kalau gitu saya akan belajar deh punya relasi dengan Tuhan. Udah telat Bapak Ibu. Investasinya harus sekarang, dari sekarang. Ya. Kita punya bekal yang cukup banyak untuk bisa nanti mendidik anak-anak kita. Dan memang itu hal yang harus kita latih ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar karena kita menikah atau ingin punya anak, tapi itu harus kita latih dalam hidup kita. Ya, kiranya firman Tuhan di dalam bulan-bulan ini tentang keluarga itu bisa terus-menerus memberkati kita ya Bapak Ibu. Dan saya pikir memang tidak ada keluarga yang sempurna. Saya tahu mungkin banyak kelemahan di dalam keluarga kita, banyak ketidakpuasan di dalam keluarga kita. Tapi kita percaya anugerah Tuhan cukup bagi keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Di dalam kami juga boleh bersama-sama diingatkan kembali untuk bagaimana peran kami sebagai orang tua, peran kami sebagai orang Kristen, tubuh Kristus untuk bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Terus secara khusus bagi anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka juga bisa mengenal Tuhan sejak dini. Karena kami tidak tahu tantangan zaman ke depan ini pasti begitu sulit bagi mereka. Pasti begitu banyak tantangan untuk mereka bisa mempertahankan iman kekudusan hidup mereka. Oleh sebab itu kami harus memberikan bekal bagi mereka. Gudang yang terisi akan firman Tuhan, terisi akan kasih, terisi akan pengharapan kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka juga bisa kuat nanti menghadapi tantangan zaman. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.